Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiolia Dwi Wahyuningsih dari tingkat 2A, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Prodi D3 Keperawatan Purwokerto. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah tindakan suntik insulin bagi penderita diabetes. Apa itu suntik insulin? Suntik insulin sendiri merupakan jenis obat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Insulin sendiri merupakan hormon dalam tubuh yang bertugas membantu mengolah gula yang masuk ke dalam sel, agar bisa digunakan sebagai sumber energi. Manfaat suntik insulin bagi penderita diabetes, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin pada penderita diabetes. Namun, ada juga efek samping dari suntik insulin, yaitu yang pertama, reaksi alergi pada kulit. Yang kedua, lipodystrofi. Yang ketiga, hipoglikemia. Yang keempat, kenaikan berat badan. Yang kelima, resistensi insulin. Dan yang keenam, overdosis insulin. Hal yang harus diperhatikan, yaitu biasanya suntik insulin diberikan kepada penderita diabetes tipe 1 yang hanya bisa membuat insulin dengan jumlah yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian, suntik insulin diberikan 30-60 menit sebelum makan dengan dosis yang dibutuhkan sesuai anjuran dokter. Biasanya, penderita diabetes dewasa diberikan rata-rata 6 unit per jam dan dapat digandakan 2 atau 4 kali lipat jika kadar gula tidak juga turun ke angka 180. Sedangkan anak-anak, infus awal yang diberikan rata-rata 0,1 unit per berat badan per jam hingga gula darah turun ke angka 180. Apa saja alat-alat yang perlu digunakan untuk melakukan suntik insulin, yaitu yang pertama, bengkok. Yang kedua, kapas dan kom kecil. Yang ketiga, antiseptik. Yang keempat, alkohol. Yang kelima, insulin pen. Yang keenam, handscoon. Yang ketujuh, bak instrumen. Dan yang kedelapan, papan steril. Selamat menyaksikan. Tahap pra-interaksi, mengkaji program atau instruksi medik tentang rencana pemberian terapi injeksi insulin dengan 6 prinsip benar. Mengkaji tanggal kedaluarsa insulin, amati tanda dan gejala hipoglikemia dan hiperglikemia, mengkaji riwayat medik dan riwayat alergi, mengkaji keadekuatan jaringan adipose, amati apakah ada pergeseran atau penurunan jumlah jaringan, mengkaji tingkat pengetahuan klien, prosedur dan tujuan pemberian terapi insulin. Fase orientasi. Perawat memasuki ruangan pasien dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan melihat identitas gelang pasien untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, perawat menjelaskan prosedur dan tujuan serta memberitahu lamanya waktu yang akan dijalani. Berikan kesempatan pasien untuk bertanya. Setelah itu, perawat meninggalkan ruang pasien untuk mengambil peralatan yang akan digunakan. Fase kerja. Pada tahap ini, yang harus pertama dilakukan sebelum melakukan tindakan adalah mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan antiseptik. Kemudian, memakai handscoon bersih dan mengambil vial insulin dan aspirasi sebanyak dosis yang diperlukan untuk klien berdasarkan daftar obat klien atau instruksi medik.
Letakkan peralatan di meja yang telah disediakan. Pasien berdoa bersama sebelum melakukan tindakan dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Memilih lokasi suntikan, periksa apakah di permukaan kulitnya terdapat kebiruan, inflamasi, atau edema. Melakukan rotasi tempat atau lokasi penyuntikan insulin. Mendesinfeksi area penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab dimulai dari bagian tengah secara sirkular kurang lebih 5 cm. Mencubit kulit, tempat area penyuntikan pada klien yang kurus dan renggangkan kulit pada klien yang gemuk dengan tangan yang tidak domain. Menyuntikkan insulin secara subkutan dengan tangan yang domain secara lembut dan perlahan. Mencabut jarum dengan cepat tidak boleh di message, hanya dilakukan penekanan pada area penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Buang spuit ke tempat yang telah ditentukan dalam keadaan jarum yang sudah tertutup dengan tutupnya. Setelah tindakan selesai, perawat merapikan peralatannya, kemudian melepaskan handscoon dan mencuci tangan dengan 7 langkah. Fase terminasi. Pada fase ini yaitu mengevaluasi respon klien, memberitahu kepada klien terhadap indikasi 30 menit setelah injeksi insulin, serta memberitahu tanda dan gejala adanya efek samping pada klien. Tahap terakhir, mencatat hasil dan berpamitan kepada klien.